kita boleh-boleh aja bergosip karena karyawan juga butuh refreshing otak atau ya begitulah, pasti ada gosip-gosip di dalam sebuah perusahaan. Namun dengan adanya gosip itu kita akan terpengaruh karena rekan kita yang tadinya suka. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Yeni Motivation. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Dan tetap stay tune di channel kami Yeni Motivation. Baik, jadi topik kita hari ini faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Tentunya menjadi kinerja karyawan yang bagus itu pasti akan sangat dibutuhkan di perusahaan manapun. Jadi ketika dalam tim itu misalkan kinerja kita bagus, maka otomatis kita juga akan dibutuhkan dalam tim, atau dimanapun itu pasti kita akan saling dibutuhkan. Tetapi misalkan kinerja kita kurang bagus, maka hal yang kita lakukan itu kita harus mencari solusi atau faktor itu bagaimana sehingga kinerja karyawannya itu kurang profesional atau kurang bagus itu. Baik, kita langsung saja ke Kak Anggi. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu seperti apa menurut Kak Anggi? Oke, jadi di sini yang pertama atasan yang buruk. Dalam memperkerjakan kinerja karyawan untuk menjadi seorang pimpinan, tentunya kita harus mencari tahu dulu pengetahuannya, kinerjanya, sehingga bisa diangkat menjadi seorang pimpinan. Jadi kalau sudah menjadi seorang pimpinan, otomatis pimpinan itu harus memberikan arahan yang baik kepada timnya atau karyawannya. Karena dengan arahan yang baik, otomatis karyawannya juga akan bekerja dengan baik, dengan aturan. Ya. Jadi kalau seandainya kita mempunyai pimpinan yang buruk, otomatis akan berpengaruh juga ke karyawan kita. Jadi karyawan kita juga akan bekerja dengan buruk karena pengaruh dari pimpinan, arahan yang tidak baik dari pimpinan tersebut. Baik, terima kasih ya. Baik, itu poin pertama dari Kang gitu, atasan yang buruk. Jadi itu faktor pertama yang mempengaruhi kinerja karyawan ketika dalam pekerjaan. Jadi itu poin-poin yang perlu kita perhatikan atau perlu kita kerjakan ketika kita sudah berada di suatu pekerjaan tersebut. Jadi itu hal yang pertama, itu otomatis kita pasti punya pimpinan ketika dalam pekerjaan. Tetapi kita harus mempelajari apa saja yang bisa diajarkan oleh kita. Contohnya ketika kita lagi masalah, pasti dari pimpin itu memperhatikan kita atau tidak. Contohnya memberikan kata-kata motivasi, memberikan nilai-nilai positif kepada kita agar kita juga bisa mengikuti. Tapi kalau misalkan dari pemimpin kita sendiri tidak memberikan nilai-nilai positif kepada kita sendiri, otomatis kita juga pasti akan terpengaruh dan pecah belah, tidak teratur dengan kinerja yang ada di perusahaan atau pekerjaan tersebut. Itu dari saya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Silahkan Kak Anggi. Oke, poin yang kedua adalah bentrokan kepribadian. Jadi perbedaan kepribadian sesama rekan kerja emang adalah hal yang wajar. Namun dengan demikian, di dalam sebuah perusahaan, kalau seandainya saya bersama kamu tidak cocok kepribadian, jadi kayak misalkan kita tidak cocok, otomatis ada pengaruh-pengaruh, ada sesuatu yang membuat pekerjaan kita menjadi tidak baik karena kita saling tidak menyukai atau tidak saling cocok. Jadi otomatis pekerjaan kita juga akan menjadi buruk karena hal tersebut. Jadi untuk itu kita harus menghindari hal kepribadian yang tidak baik, yang tidak cocok. Itu salah satu poin agar kita fokus dalam bekerja. Baik, terima kasih ya. Itu poin kedua dari Kak Anggi, bentrokan kepribadian. Yang sudah dijelaskan oleh Kak Anggi bahwa bentrokan kepribadian itu hal yang wajar. Kenapa saya bilang hal yang wajar? Karena itu kan di suatu perusahaan atau dalam pekerjaan itu bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang. Jadi pasti banyak orang juga yang ada yang pikiran negatif, ada juga yang positif, dan ada juga ketika kita berbicara hal-hal positif, ya bisa menanggapinya dengan positif, tetapi ada juga yang ketika kita menegurnya secara baik-baik, ya tidak bisa menerima. Jadi ketika kita dalam perusahaan itu pasti banyak sekali bentrokan atau hal-hal yang pasti tidak menyenangkan bagi kita sendiri. Jadi pasti itu kita akan saling membenci sendiri. Tapi itu hal yang harus kita hindari atau hal-hal yang kita harus mempelajari agar kita jangan bentrokan sesama karyawan. Akhirnya pekerjaan kita jadi menunda
dan kita bisa menunda pekerjaan dan apa yang harus kita menjadi kerjakan. tidak nyaman. Kita tidak nyaman dalam pekerjaan tersebut. Itu poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Silahkan Kak Oke, Anggi. poin yang ketiga adalah tidak cocok dengan tim, ketidakcocokan dengan tim. Jadi bekerja sama dengan anggota timnya, kita harus mempunyai visi dan misi yang sama. Dengan mewujudkan visi dan misi itu, kita harus mempunyai kerja atau karyawan yang baik agar mereka bisa mengarahkan kita ke jalur yang benar. Jadi, ketika kita sudah berada di jalur yang benar, otomatis kerja kita berjalan dengan baik. Iya, betul. Tapi, jikalau kita tidak cocok, maksudnya karyawan kita tidak cocok, tim kerja kita kayak aku sama kamu tidak kecocokan, Iya, otomatis betul. jalur kita akan tidak baiknya Saling menjatuhkan. jalur kerja kita makin buruk. Jadi Iya, betul. otomatis kita harus menghindar dari hal tersebut. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika individu atau kamu tidak suka sama saya, otomatis kamu akan menggosipkan saya atau membicarakan Menjelek-jelekan di belakang saya di belakang. Jadi itu akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kerja kita, kinerja kita di suatu perusahaan. Baik, terima kasih ya Kak Anggi. Itu poin ketiga dari Kak Anggi, tidak cocok dengan tim. Jadi ketika kita mau membentuk suatu tim itu kita harus perlu persiapan itu baik-baik atau pikirkan itu baik-baik. Jangan sampai kita salah mengambil anggota, akhirnya terjadi bentrokan di dalam pekerjaan tersebut. Akhirnya saling menjatuhkan, menggosip-gosipkan di belakang. Tidak mempunyai visi atau misi yang sama untuk pekerjaan yang diwujudkan tersebut. Jadi itu harus pikirkan mulai dari kepribadian, cara berpikir atau latar belakangnya. Baik, itu dari saya. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat. Silahkan Kak Anggi. Terima kasih. Jadi selanjutnya adalah tidak adanya kejelasan peran. Jadi pada saat Anda melakukan kontrak kerja dengan karyawan Anda, otomatis Anda menjelaskan secara deskripsi pekerjaannya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, pasti Anda akan merasa begini, oh dia ini sangat detail dalam bekerja, sehingga saya bisa mudah, dia bisa saya mengerjakan semua pekerjaan. Iya, semua pekerjaan. Sehingga dia karena pemimpin selalu mempercayai karyawannya, sehingga dia memberikan beberapa pekerjaan yang tidak termaksud dalam pekerjaan karyawannya. Jadi pada saat karyawannya sudah bekerja dengan teliti, dengan setiap arahan yang diberikan pimpinannya, maka dari situ langsung karyawannya pasti berpikir begini, kok saya dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dari pimpinan saya. Jadi di situ dia akan menjadi itu faktor yang akan menyebabkan tidak ada kejelasan dalam pekerjaan sehingga kita pantas untuk menghindari hal tersebut. Itu karena faktor utama yang akan membuat karyawan kita akan mempunyai firasat yang tidak baik terhadap kita atau pimpinan. Baik, terima kasih. Itu poin keempat dari Kak Anggi. Iya. Tidak ada kejelasan peran. Memang sangat betul ya, ketika dalam suatu pekerjaan pekerjaan kita itu sangat detail, otomatis kita akan dinilai, oh karyawan ini sangat bagus ketika dalam bekerja. Tetapi ketika dari pemimpin sendiri memberikan pekerjaan tidak sesuai dengan peran karyawan sendiri, otomatis karyawannya juga pasti bingung kenapa saya kerjakan lain, terus yang dibicarakan juga lain. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau saya mau. Jadi ketika dari karyawan itu juga harus memberikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan terlebih dahulu. Diinginkan oleh karyawannya sendiri, agar karyawannya juga bisa sangat paham dengan pekerjaan tersebut. Iya, jadi gitu. Lanjut ke poin yang kelima atau poin yang terakhir. Silahkan Kak Anggi. Baik. Jadi di sini poin yang terakhir adalah tentang gosip. Jadi siapa yang tidak tahu tentang pengaruh gosip yang ada?
kita boleh-boleh aja bergosip karena karyawan juga butuh refreshing otak atau ya begitulah, pasti ada gosip-gosip di dalam sebuah perusahaan. Namun dengan adanya gosip itu kita akan terpengaruh rekan kita yang tadinya suka duduk bersama kita karena kita tidak kita menggosipkan dia, otomatis dia akan merasa tidak nyaman bersama kita. Otomatis dari situ pasti akan mempengaruhi kinerja kita yang tadinya stabil dalam bekerja, sekarang sudah tidak. Jadi gosip itu patut untuk kita hindari. Emang bisa bergosip tapi jangan berlebihan lah, karena jangan sering-sering. Iya, karena nanti akan mempengaruhi kinerja kita di suatu perusahaan. Jadi dari situ juga kita akan dianggap tidak stabil dalam bekerja. Oke, jadi ya terima kasih. Jadi inilah sharing-sharing kita hari ini tentang 5 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Semoga dengan penjelasan atau materi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana. Amin. Oke, ini saja materi dari saya. Saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Kak Anggi atas sharing-sharing hari ini, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Baik, jadi dari 5 pembahasan itu semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman atau karyawan-karyawan yang saat ini sedang bekerja ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua teman-teman di luar sana. Baik, mungkin itu saja dari kami, mungkin dari pengucapan atau kata-kata mohon dimaafkan. Baik, sebelum kita tutup, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye-bye.